Shalom, sahabat firman. Iman memang harus disertai perbuatan. Firman Tuhan berkata, iman tanpa disertai perbuatan akan mati. Hari ini kita merenungkan satu peristiwa yang tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 9-20. Bagaimana di tengah-tengah peperangan bangsa Israel yang diserang oleh pasukan Raja Aram, mengalami kekalahan yang luar biasa, kelaparan, sampai dikatakan bahwa seorang ibu memakan bayinya sendiri. Betul-betul merupakan satu masa yang sangat sulit. Tetapi di dalam kisah ini kita belajar dari 4 orang penderita sakit kusta, di mana di dalamnya kita belajar hal yang pertama adalah tidak menyerah kepada keadaan. 4 orang sakit kusta ini berada di pintu gerbang barisan antara Raja Israel dan juga perkemahan daripada Raja Aram, tentara Aram, di mana pasukan Israel betul-betul sudah dikalahkan. Tapi yang luar biasa, 4 orang penderita sakit kusta ini berkata, mari kita akan masuk ke daerah musuh. Temannya yang lain berkata, jika kita masuk ke daerah musuh, kita pasti akan dibunuh. Tetapi 4 orang penderita sakit kusta, salah satu dari mereka juga berkata, jika kita diam saja di tempat ini pun kita akan mati. Mengapa kita tidak mencoba satu keadaan? Siapa tahu ketika kita menyeberang perkemahan tentara Aram, mungkin mereka berbelas kasihan. Sahabat firman, inilah satu sikap yang tidak gampang menyerah. Prepare for the worst, hope for the best. Kita menyiapkan yang terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita tidak henti-hentinya mengharapkan yang terbaik. Dan akhirnya mereka sepakat malam itu mereka menyeberangi daerah perbatasan. Dan alangkah terkejutnya mereka, karena menjumpai bahwa perkemahan tentara Aram sudah ditinggalkan oleh tentara. Semua bahan makanan, semua barang-barang kekayaan mereka ditinggal begitu saja. Satu tindakan yang tidak menyerah kepada keadaan ternyata membuahkan hasil. Hal yang kedua yang kita pelajari dari 4 penderita sakit kusta ini, mereka juga bukan orang-orang yang egois. Mereka bisa saja berkata, wah ini berkat bagi kami. Bagaimana dengan orang-orang Israel yang sedang kelaparan? Mungkin mereka berkata, oh salah mereka sendiri. Waktu di Israel kami pun dibuang sebagai orang sakit kusta. Tapi itu tidak dilakukan oleh 4 penderita sakit kusta. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dan kemudian malam itu juga mereka kembali pulang dan memberitahu kepada Raja Israel. Dan luar biasa sekali. Sungguh melalui peristiwa ini, laporan yang diberikan oleh 4 penderita kusta, akhirnya bangsa Israel mengalami satu kehidupan yang diubahkan sesuai dengan janji firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa, bahwa keadaan akan berubah 180 derajat. Sahabat firman, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Sesulit apapun keadaan Anda, mencobalah. Jangan menyerah, berharaplah kepada Tuhan. Shalom from Sydney, with love. God bless you. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.